Algoritma dan Pemrograman Mapel Informatika Ibu Puput Kartini RPSkom. Perkenalkan, nama saya Haikal Habibunaja dari kelas TJKT A reguler. Algoritma ada ciri-ciri, pengertian, jenis-jenis, natural language, flowchart, pseudocode. Pengertian algoritma. Algoritma adalah kumpulan instruksi terstruktur yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan permasalahan komputasi tertentu. Ciri-ciri algoritma. Ada input. Setiap algoritma harus memiliki satu input yang akan digunakan untuk melakukan sebuah proses. Ada proses. Setiap algoritma harus memiliki proses yang dilakukan agar dapat menghasilkan suatu output. Ada output. Setiap algoritma harus memiliki output dari proses yang sudah dilakukan. Instruksi yang jelas. Setiap algoritma harus ditulis dengan instruksi yang jelas agar dapat dipahami dengan mudah. Memiliki tujuan akhir. Setiap algoritma harus memiliki tujuan akhir sesuai dengan keperluan algoritma tersebut dibuat. Algoritma natural language. Algoritma natural language adalah algoritma dengan notasi bergaya kalimat. Algoritma ini berisi deskripsi setiap langkah yang dijelaskan dengan kalimat yang gamblang. Setiap proses diawali dengan kata kerja seperti baca, hitung, bagi, ganti, dan sebagainya. Sedangkan pernyataan kondisional dinyatakan dengan jika dan maka. Algoritma membuat secangkir kopi. Yang ke-1, siapkan panci, gelas, sendok, dan air putih. Nah, itu yang dinamakan input ya guys. Yang kedua, rebus air, siapkan satu kemasan kopi, seduh kopi, aduk-aduk agar merata. Nah, yang nomor 2 sampai 5 adalah proses ya guys. Ingetin proses. Yang terakhir, siap disajikan dan dinikmati. Nah, itu output ya guys, atau dinamakan dengan hasil. Algoritma flowchart. Algoritma flowchart atau bagian alir adalah jenis diagram yang mewakili algoritma. Alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi penyelesaian masalah. Biasanya digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen sebuah proses atau di berbagai bidang. Garis alir. Nah, arah yang menunjukkan alir program dari awal hingga akhir. Terminator, titik awal atau titik akhir sebuah program. Operasi manual, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Proses, suatu kegiatan komputer dilakukan oleh program, misal operasi aritmatika. Yang terakhir, keputusan, titik percabangannya yang salah satu cabang dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi tertentu. Selanjutnya, masukkan input, keluarkan output. Titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Subprogram, suatu kegiatan atau proses kain yang telah didefinisikan sebelumnya. Penghubung dalam halaman 1 digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama. Penghubung dalam halaman kedua digunakan untuk menghubungkan suatu titik diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda. Algoritma menghitung persegi panjang. Ke-1, start. Kedua, input nilai panjang dan lebar. Ketiga, hitung luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Keempat, tampilkan hasil hitungan luas persegi panjang. Kelima, finish. Algoritma pseudocode. Pseudocode adalah untuk menuliskan algoritma atau logika program dalam bahasa yang lebih mudah dipahami manusia, namun mirip dengan bahasa pemrograman. Notasi algoritma pseudocode. Notasi adalah semacam kode yang dipakai untuk memudahkan komunikasi. Notasi ini akan berguna untuk memahami fungsi-fungsi dan algoritma yang ada di sebuah kode pemrograman. Input,
Notasi ini dimaksud untuk memasukkan sesuatu seperti navigasi klik atau buton. Output ini adalah hasil atau keluaran dari input dan proses. Output akan menampilkan yaitu WHILE. Ini merupakan proses yang terjadi dalam sistem. WHILE termasuk dalam bentuk pemrograman. Selanjutnya, notasi ini masuk dalam kategori percabangan. Case, bentuk generalisasi dari if10 else. Repeat until, sebuah keputusan di mana bagian ini dibuat. Algoritma code. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Yang ke-1 start, yang kedua input nilai panjang dan lebar, yang ketiga hitung luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, yang keempat tampilkan hasil perhitungan luas persegi panjang, yang kelima finish. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.